dan puji melalui kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Shalom anak muda. Saat ini kita kembali mau merasakan hadirat Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk merasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Kita akan memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Ujilah setiap kami ya Bapa. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Kaulah layak disembah. Kaulah layak disembah. Kami sembah
Sebab Kau Bapa yang layak disembah. Kau kami puja, Kami bersyukur buat Tuhan, kebaikan ajaib bagi hidup kami. Haleluya, haleluya, hati kami bersyukur bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Kau Tuhan setia, Kau kekuatan. Haleluya, terima kasih. Hati kami bersyukur bagimu Tuhan. sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati dan memberikan kami hikmat-Mu sehingga kami dapat mengerti setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Salam anak-anak muda. Saya percaya dimanapun adik-adik berada, kita semua tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan pada sharing kesempatan kali ini, saya ingin membagikan kepada adik-adik semua tentang bagaimana jadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kita semua ditakutkan oleh rasa yang mengkhawatirkan. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada adik-adik semua
yaitu bagaimana kita harus memiliki iman yang sejati di dalam kondisi apapun. Karena Rasul Paulus menuliskan kepada jemaatnya di Korintus, ketika ada sesuatu pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari pengajaran Kristus, sehingga jemaat-jemaat di Korintus berpaling dari pengajaran yang benar hanya dikarenakan oleh himpitan-himpitan masalah-masalah perekonomian, masalah-masalah kehidupan yang terjadi pada saat itu. Dan pada kesempatan ini saya juga mau berbagi kepada semua adik-adik, khususnya anak-anak muda GB Rahmani, supaya apapun keadaan adik-adik, apapun keadaan saudara pada saat ini, tetap kita memiliki iman yang sejati, yang benar-benar teruji kepada Tuhan Yesus. Untuk kesempatan ini saya mengambil satu ayat dari surat Rasul Paulus, yaitu suratnya Rasul Paulus ke jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan di sini kita diajarkan supaya kita penuh pengharapan kepada Tuhan, bukan karena ketika kita melihat, bukan karena kita sudah merasakan berkat-berkat Tuhan yang telah dicurahkan dalam hidup kita. Tetapi justru ketika berkat itu, ketika janji-janji Tuhan itu serasa belum tergenapi dalam hidup kita, tapi kita tetap percaya. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita tetap berpengharapan kepada Kristus. Itulah yang dinamakan iman sejati. Pada saat ini kita mungkin banyak mengalami kesulitan demi kesulitan, baik itu di dalam perekonomian, mungkin di dalam pekerjaan kita. Tapi ketika itu pun terjadi, kita tetap percaya bahwa janji-janji Tuhan itu akan kita terima di dalam hidup kita. Untuk itu ada satu ayat juga yang mendukung firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah di Yohanes 20 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di sini dijelaskan kembali bahwa ketika melihat di sini boleh kita artikan bahwa kita belum merasakan, kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan mungkin. Melihat di sini bisa berbicara tentang sesuatu pengharapan yang belum kita terima. Tapi Tuhan Yesus berkata di sini, berbahagialah orang yang percaya walaupun belum melihat. Artinya kita diajak untuk tetap bersuka cita walaupun sampai saat ini kita belum menerima apa yang namanya janji-janji Tuhan itu. Mungkin kalau saudara, adik-adik yang ada di rumah, mungkin itu di dalam hal pekerjaan, di dalam hal karir, belum menerima pada saat ini, tapi tetap percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Pada kesempatan kali ini, saya berharap bahwa kita harus memiliki iman yang benar, kita harus memiliki iman yang besar, ya, pengharapan yang benar-benar teruji, supaya kita mampu keluar menjadi pemenang di balik keadaan-keadaan atau situasi-situasi yang sedang tidak memihak. Mungkin pada adik-adik semua pada saat ini, tapi tetap kita percaya semuanya itu akan mendatangkan kebaikan apabila kita benar-benar percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup
sharing firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Saya ingin memberitahukan kepada kita semua, dan saya sangat diberkati dengan kalimat ini, bahwa orang yang hatinya tidak terikat dengan dunia akan menjadi Tuhan segala dalam hidupnya. Untuk itu, tetap percaya, tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus dengan segala apapun yang kita rasakan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan saat ini, di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar boleh menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami boleh keluar menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama berkata, amin.